Good morning and happy Good Sunday, morning. everyone. Morning. Happy Sunday. Amen. As we begin, let's remind our hearts that there are no limits to God's love and power. Saat kita mulai ibadah ini, mari kita ingat bahwa kasih dan kuasa Tuhan tak terbatas. As we sing this song, tak terbatas. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdiri, let us stand up as we continue worshiping. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Silakan duduk saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami ada, ini membuktikan pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan buat dalam hari-hari yang kami lalui. Semua baik adanya. Tidak pernah Kau melakukan kesalahan, tidak pernah Engkau berbuat jahat kepada kami. Karena itu kami menaikkan puji, hormat dan syukur untuk apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan hari ini Tuhan, sebagai gereja Tuhan di tempat ini, kami mau bersatu hati mendoakan setiap saudara-saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh. Karena kami memiliki Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dari segala kelemahan tubuh dari saudara-saudara kami. Dan kami tahu apapun yang Tuhan izinkan adalah baik, dan biarlah kedaulatan Tuhan yang terjadi. Dan saat ini kami sebagai gereja Tuhan mau berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan. Teringat untuk Tante Evita Marindang yang kemarin masuk ke emergensi. Oh Tuhan Yesus, kasihani dia Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan dari Tuhan menjamah dia dan memberikan dia kesembuhan secara sempurna. Tuhan tolong dia Tuhan untuk tetap berserah dan mengandalkan Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan biarlah Engkau juga memberkati pengobatan yang terus berlangsung untuk tubuhnya Tuhan, di dalam dia menjalani radiasi maupun kemoterapi. Tuhan berkati segala pengobatan ini, dan juga Tuhan memberikan dia kekuatan ekstra baik secara fisik, mental maupun rohani. Juga teringat untuk Anton Warau saudara kami. Oh Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati pengobatan yang sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati radiasi maupun kemoterapi. Dan kami mohon biarlah kuasa kebangkitan-Mu yang telah bukan saja Engkau mati bagi dosa-dosa kami, Engkau juga mati bagi segala sakit penyakit kami. Karena itu kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan Anton Warau. Juga kami bersyukur untuk Pak Harili, kami telah mendengar di mana dia sudah pulang ke rumah. Oh semuanya hanya karena pertolongan Tuhan, semua hanya karena penyertaan Tuhan. Karena itu kami mau berdoa terus untuk Pak Harili, biarlah Tuhan menjamah dan terus menyembuhkan sehingga dia boleh sembuh secara sempurna, sehingga melalui mulut dia keluar ucapan syukur dan menjadi kesaksian. Melalui ini juga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Juga kami mau berdoa terus untuk Ibu Silvi. Engkau tahu kelemahan tubuhnya, untuk kakinya, untuk pinggangnya. Biarlah Engkau menjamah dan menyembuhkan. Terus juga berdoa untuk Ibu Nina Panginda. Biarlah Engkau menyembuhkan dia, dan kami berdoa untuk rencana operasi. Biarlah Tuhan berkati segala persiapan operasi ini, dan Ibu Nina juga dipersiapkan secara fisik, mental maupun rohani. Juga terus kami berdoa untuk Arthur Palar, biarlah kesembuhan sempurna boleh terjadi bagi dia, kerinduan dia untuk menjadi hamba-Mu biarlah Kau dengar dan Kau berkati, sehingga melalui hidup dia juga nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk Amerika. Kami rindu negara ini terjadi kebangunan rohani maupun moral. Juga kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Pulihkan negara kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemimpin yang tertinggi di Indonesia sampai yang terendah. Berikan berkat hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka juga memiliki tanggung jawab yang benar untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi, golongan atau partai. Terus juga kami mau berdoa Tuhan, mendukung gembala kami yang saat ini sedang mission trip di Indonesia, untuk Pak Edi Vensis yang saat ini masih ada di Cilacap dan akan terbang ke Sangir Talaut dan juga ke Manado. Tuhan berkati pelayanan Pak Edi dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan, Injil disampaikan, banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Berikan Pak Edi kekuatan, kesehatan, jagai dia Tuhan di dalam perjalanan pelayanan ini, jauhkan dia dari mara bahaya, dan segala siasat iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Engkau tahu Tuhan,
baik yang mau menceritakan maupun yang menyimpan di dalam hatinya sendiri. Tuhan, Kau tahu, kalau mereka sedang bergumul mungkin dalam hal kesehatan, bergumul dalam pekerjaan, sekolah, keuangan, relasi, teman hidup, status dan lain sebagainya. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau mendengar dan menjawab setiap seruan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan cara dan waktu-Mu. Dan kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terindah dan terbaik bagi kami. Berikan kami iman dan tetap berserah dan mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan kami yang mati dan bangkit bagi kami, mendengar setiap seruan kami dan menjawab sesuai dengan kedaulatan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. We've seen God's goodness again and again through every season and every challenge. Kita telah melihat kebaikan Tuhan berulang kali di setiap musim, di tengah tantangan. Mari kita puji Tuhan yang begitu baik bagi kita. Let us worship the Lord because He is good. Amen? Amen. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Let us stand up. Mari kita berdiri and continue singing. The Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. And the people from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Are you ready? 'Cause you are good all the time. All the time. You are good and you are good all the time. All the time. You are good. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah.
'cause you are good. You are good all the time. Amen. Amen. As we remain standing, mari kita sebut pengakuan iman rasuli. Let us stand and as we say the Apostles' Creed. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ini ketiga, bangkit pula dan antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus yang am, persekutuan orang kudus, dan pengampunan dosa, pengadilan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. You may be seated. As we give our offering, let us remember our generosity is just a small reflection of God's goodness. Saat kita memberikan persembahan, mari kita ingat kebaikan Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang bisa kita berikan. We're going to sing this new song, Because the Lord is Good. A little testimony, I almost lost my finger, but praise the Lord, I still have it. The Lord is good, right? All the time? All the time. And God is good? All the time. Amen. Let's continue singing how good He is with this new song, So, So Good. My story, I testify the blessings on blessings you poured on my life. When I start remembering how good you've been, fear turns to worship, tears turn to praise, chains of depression broken by grace. When I start remembering how good you've been. Here we go. You've been so, so good. Yeah, you've been so, 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 so good to me. Amen. And you've been so, 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 so good to me. The enemy's weapons fall to the ground. The armies of heaven always surround. When I start remembering how you carried my cross, called me by name, loved me like I was, but you didn't leave me that way. Was dead, now I live, yeah, that's what you did. Let's sing it. And you've been so, 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 so good to me. Yeah, you've been so, 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 so good to me. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see is you've been so, 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 so good to me. Mari kita berdiri, let us stand up, because the Lord our God is truly good and He is the only one that is worthy to be praised. Because when I say God is good, you say, when I say God is good, you say, God is good. all right. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is so, 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 so good to me. Amen. And you say
So, 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 so good to me. From morning to night, The lows and the highs. I look back on my life and all that I see, that you've been so, 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 so good to me. And you've been so, 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 so good to me. You've been so, and you've been so, 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 so good to me. And you've been so, 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 so good Amen. to me. Amen. Father God, you truly have been so, 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 so good to us. We are so thankful for all the different blessings you've given to us. And as we get to partner with you in our offering, may you allow it to let your kingdom come here on earth as it is in heaven. We thank you for your Son, Jesus Christ. In his name we pray. Amen. You may be seated. As we prepare to hear God's word, let's come with humble hearts, ready to surrender at his altar. Saat kita bersiap mendengarkan firman Tuhan, mari datang dengan hati yang rendah. As we sing sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Bila hati, let us stand up as we sing. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Aku terima anugerahnya yang
ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dan youth. Kita mau mendoakan buat mereka. Lord Jesus, we come to you to thank you for your blessing and goodness for us. And now we pray for Sunday school children and youth. Bless them in the class, also bless the teachers so they can grow in you. In the name of Jesus we pray, amen. Dan hari ini saudara, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Robianto. Kita sambut Pak Robi. Silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dibacakan dan kemudian kita renungkan bersama-sama, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Memohon Roh Kudus-Nya untuk menerangi kita. Sehingga firman yang kita dengar bukan firman yang masuk dan memenuhi otak pengetahuan kita saja, tetapi bisa mentransformasi hidup kita menjadi murid Kristus yang makin bertumbuh dan berbuah. Bapa di surga, kami mengucap syukur, Engkau adalah Allah yang bertahta di surga, yang kudus dan mulia. Tapi juga Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Allah yang mau dilibatkan di dalam niti-kriti kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Karena di dalam Kristus Engkau sudah menebus kami dan kami sudah diangkat menjadi anak-anak-Mu yang sah. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan undangan-Mu. Mengajak kami semua boleh beribadah, menyegarkan kembali ya Tuhan spiritualitas kami. Saat ini kami mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami, siapkan hati kami. Berikan kepada kami telinga dan hati seorang murid yang bukannya sekedar mau terima firman sebagai pengetahuan belaka, tetapi mau menginternalisasikannya dan dengan pertolongan Roh Kudus menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, pakailah dia sebagai alat untuk memberkati jemaat-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan penyampaian firman ini dari awal sampai akhir. Amin. Saudara sekalian, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dan kita akan merenungkan satu topik, tetap berjalan maju. Pak Robi, ini gimana sih sini sekarang sudah bulan Oktober, bukan mau masuk Januari. Kenapa kok temanya itu seperti tema tahun baru? Saudara sekalian, waktu yang dikenal oleh Tuhan
yang diajarkan di dalam Alkitab itu waktu yang linier, ada awal, ada akhirnya. Dan menjalani kehidupan itu seperti orang berjalan, akan selalu maju. Dan di dalam waktu yang linier ini ada banyak siklus-siklus di dalamnya, saudara sekalian. Jadi kalau kita pada bulan Oktober merenungkan satu topik tetap berjalan maju itu tetap aktual. Karena memang pada dasarnya kita sedang berjalan maju kan di dalam hidup ini. Entah sampai kapan, sampai Tuhan datang kedua kalinya atau sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya pikir tema kita tetap tema yang relevan untuk setiap kita. Saya akan membacakan dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gunung dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Keenam, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, bukan Musa. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan kemudian melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita akan diberkati. Haleluya. Saudara sekalian, sekali lagi selamat pagi. Saya akan memulai dengan sebuah kisah nyata. Saudara tahu bahwa pendiri dan orang yang membawa perusahaan Apple Amerika itu mencapai puncak kejayaannya adalah almarhum Steve Jobs. Memang sudah tidak beredar lagi karena sudah ditarik peredaran pada tahun 2011 yang lalu karena kanker liver. Saudara sekalian, setelah dia meninggal dunia, banyak orang bertanya-tanya, apakah perusahaan Apple ini dapat bertahan tanpa si pemimpin super jenius ini? Jobs tidak bisa disangkal adalah seorang pemimpin yang visioner, seorang jenius, orang yang kreatif, seorang yang memiliki ide-ide gila tetapi yang telah mentransformasi dunia ini. Berapa orang di antara kita yang sampai hari ini masih pakai iPhone? Enggak ada ya? Ada ya. Versi ke berapa? 21. Saya 23. Ya saudara sekalian ya. Nah, dia digantikan oleh yang sekarang namanya Tim Cook.
Tim Cook ini ketika menghentikan, dia menghadapi satu pressure yang sangat besar. Karena dia harus terima tongkat estafet itu dari seorang yang bernama Steve Jobs. Cook mengatakan pada bulan-bulan pertama, saudara sekalian, dia cukup stres. Tapi dia selalu mengingatkan dirinya untuk tidak copycat, untuk tidak membebek, untuk tidak meniru Steve Jobs. Tetapi menangkap visinya dan etos kerjanya, namun kemudian yang dikembangkannya dengan karakternya sendiri. Dan rupanya cukup berhasil, saudara sekalian. Apple sampai sekarang masih eksis. Saudara, kisah nyata ini menjampilkan apa yang terjadi di Israel. Dalam kisah tadi yang kita baca, pada awal dikatakan Musa, ini the towering figure, ini pemimpin yang tidak ada duanya. Inilah pemimpin besar yang sudah dipakai Tuhan untuk membebaskan mereka yang telah dijajah 430 tahun di Mesir. Inilah pemimpin yang dengan tongkatnya itu bisa membelah Laut Merah atau Laut Kolsom. Unprecedented, tidak pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang tidak kenal Musa? Tetapi di dalam ayat 1 tadi, Yosua pertama dikatakan Musa mati. Musa sudah tidak ada lagi. Musa sudah menjadi bagian sejarah. Dan yang meneruskan adalah Yosua. Saudara sekalian, inilah momen transisi. Dan di momen inilah Tuhan berbicara langsung kepada Yosua penerusnya. Dengan kata-kata yang masih bergema sepanjang masa. Kalau diringkas, Yosua 1 ayat 2, 9 itu, Musa hambaku telah mati. Bangunlah, jadilah kuat dan berani. Karena aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dengan berlalunya meninggalnya Musa, seolah-olah Tuhan berkata, ya pemimpin besar ini telah berlalu, telah menjadi bagian dari sejarah. Tetapi aku masih tetap hidup. Pekerjaanku tidak pernah berakhir pada matinya seorang hamba Tuhan. Seorang sekalipun sehebat apapun juga. Pada waktu dia memanggil Yosua, itulah satu akhir daripada era suatu babak yang Musa telah melayani Tuhan. Akhir dari babak di mana mereka mengembara selama 40 tahun di padang belantara, padang gurun karena gongusmos, karena bersungut-sungut. Makanya kita jangan bersungut-sungut, saudara sekalian. Nanti ngelibet puter-puter aja. Nggak tahu kalau di Breamol ya enak. Kalau di padang gurun, saudara sekalian, 40 tahun. Itu sudah merupakan era yang berlalu. Sekarang sesuatu yang baru akan ada. Jadi Yosua mengakhiri satu babak kehidupan perjalanan, tapi dia memulai sesuatu yang baru. Itulah yang tadi saya katakan, di dalam konsep waktu Alkitab, waktu Tuhan yang linear itu ada banyak siklus-siklus waktu di dalamnya. Rencana Allah tidak pernah berhenti ketika satu pemimpin atau satu musim, satu babak kehidupan berakhir. Tapi justru itu baru dimulai. Dan kehidupan harus tetap berjalan. Jadi kitab Yosua dibuka di persimpangan antara akhir dan awal. Tahun-tahun di padang gurun, penuh kegagalan, mujizat, kesabaran ilahi telah berakhir. Sebuah babak baru dimulai. Penaklukan dan pemukiman tanah yang dijanjikan. Namun di mata Tuhan, saudara sekalian, langkah pertama Yosua menyeberangi Yordan merupakan langkah terakhir perjalanan di padang gurun. Ini juga kehidupan kita. Kehidupan kita ini penuh dengan paradok yang semacam ini. Kita meninggalkan satu babak kehidupan, masuk kepada babak kehidupan yang lain. Dan nanti akan memasuki yang lain itu. Dan saudara sekalian, dalam perjalanan ini tidak ada langkah terakhir. Kita harus terus berjalan sampai kita itu bertemu dengan Tuhan. Meninggal dunia, bertemu Tuhan, atau kalau Tuhan datang kembali.
Nah saudara sekalian, dari bagian ini pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan 3 pelajaran rohani yang bisa ditarik dari kisah di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini. Ya, sebenarnya sampai ayat 9 tapi pembacaannya sampai ayat yang ke-11. Saudara sekalian, dari merenungkan bagian ini saya mau sharekan 3 pelajaran rohani yang bisa kita tarik. Yang pertama saudara sekalian, di dalam berjalan maju, ketika kita tetap berjalan maju, satu perjalanan berakhir, tetapi misi Tuhan itu masih berlanjut. Itu ada di dalam ayat 1 dan ayat 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, Tuhan berfirman kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Hambaku Musa telah mati, ya. Kisah riwayat Musa telah berhenti, ya. Tetapi Tuhan tetap hidup. Tuhan tetap berkarya. Tuhan tetap punya misi, rencana untuk umatnya. Israel di perjanjian lama, gereja di perjanjian baru, sampai zaman kini untuk saudara dan saya. Kepada kita semua, sepertinya Tuhan sedang mengatakan, bersiaplah sekarang. Karyaku tidak pernah berakhir. Setiap akhir adalah transisi di dalam rencananya yang lebih besar. Saudara sekalian, bangsa Israel mungkin menganggap pengalaman di padang gurun yang 40 tahun itu seperti sesuatu yang sia-sia. Tapi bagi Allah itu ada persiapan yang diperlukan untuk membentuk generasi baru. Untuk menyeberang, masuk, menaklukkan, dan kemudian menduduki tanah yang dijanjikan itu. Saya tadi sudah menyinggung, waktu Alkitab bersifat linier, garis lurus. Bergerak dari penciptaan menuju kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan berkarya di dalam waktu, tetapi Tuhan tidak dikungkung oleh waktu yang adalah dimensi yang diciptakannya, sama seperti materi, sama seperti dunia ini saudara sekalian. Dan di dalam waktu ini ada banyak pengulangan-pengulangan di dalam hidup kita itu. Setiap akhir dalam hidup kita jangan dipandang sebagai akhir segalanya. Tuhan berkata, aku belum selesai. Akhir ini cuma satu periode, satu babak. Kamu akan memasuki yang seterusnya. Bayangkan musim-musim saudara sekalian ya. Setelah musim panas, ada musim gugur. Setelah musim gugur, ada musim dingin. Setelah itu musim semi dan kembali lagi di tengah waktu Tuhan yang demikian. Dengan cara yang sama, hidup kita juga memiliki musim-musim yang selalu berputar, datang silih berganti saudara sekalian. Itu adalah bagian dari hidup. Jangan disesali, jangan minta mujizat Tuhan untuk mengangkat itu, tidak akan bisa saudara sekalian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis akan kembali lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya kan? Tetapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang putar di minggu yang akan datang, di dalamnya itu Tuhan mau berkarya dengan hal-hal yang baru. Tuhan mau memberi kita dengan sesuatu yang baru, dan Tuhan tetap berkarya di dalam semuanya itu. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu meyakini akan hal ini. Ketika kita meyakini ini bahwa walaupun ada pengulangan di dalam hidup kita, tetapi di dalamnya selalu ada kairos, selalu ada kesempatan yang Tuhan itu berikan untuk kita, untuk bisa lebih maju, untuk bisa memperbaiki diri. Disitulah saudara sekalian kita akan terbuka. Kita akan berkata kepada Tuhan dan diri sendiri, saya bisa memperbaiki yang lalu bersama dengan Tuhan. Ada di antara kita yang mungkin, yang lalu saya sudah gagal. Saya sudah gagal total. Dalam rumah tangga, dalam bisnis, di dalam hal-hal yang lain. Saya melihat kegagalan. Saya melihat kekecewaan. Dikhianati oleh orang yang terdekat. Saudara sekalian, tapi ketika kita melihat Tuhan yang terus berkarya, kita diingatkan itu
hanya babak kehidupan. Itu sudah berlalu. Tapi aku bisa memperbarui itu. Aku bisa membuat kegagalanmu itu menjadi keberhasilan kembali. Luka-luka batinmu itu aku bisa balut sehingga engkau bisa kembali berjalan, moving on dengan kehidupanmu. Ada seorang yang ditinggal mati istrinya sudah 3 tahun. Selalu meratapi kematian istrinya itu. Sepertinya dia sedang hidup di masa yang lalu itu. Saudara sekalian, dia perlu dibukakan bahwa hidup itu selalu berjalan maju. Dan apa yang sudah terjadi itu masa lalu. Dia tidak bisa pergi ke masa lalu untuk memperbaikinya. Karena dia hidup di dimensi hidup sekarang ini. Di mana dia bersama dengan Tuhan bisa diberi kesempatan kedua, bisa dipulihkan dan kemudian menyongsong masa depan. Hidup kita cuma di masa sekarang ini. Jangan dipenjara oleh masa lalu dan kemudian berkayal dengan masa depan. Jalani hidup ini, hari ini, tapi jalani itu bersama dengan Tuhan. Jadi jangan menjadi putus asa ketika sesuatu itu berakhir. Entah itu menyedihkan atau itu menyenangkan. Aduh, dulu itu dengan anak-anak saya yang masih kecil itu enak. Kita bisa kemana-mana bersama dengan anak-anak. Bisa bercengkrama. Sekarang, our house is an empty nest. Semua anak-anak sudah berkeluarga. Ya, akan ada masanya. Semua orang akan ada masanya itu. Tetapi kehidupan tetap berjalan maju. Dan Tuhan tetap beserta dengan kita. Jangan terpaku meratapi masa lalu. Tapi hidup untuk masa kini bersama dengan Tuhan. Dengan demikian maka hidup kita menjadi hidup yang memberkati diri kita. Menjadi hidup yang tidak menoleh ke belakang pada masa lalu. Tapi menjadi hidup yang boleh menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang yang lain. Kita mungkin berduka atas masa lalu. Tapi Tuhan memanggil kita untuk maju. Sebagaimana Filipi 3 ayat 13-14. Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Bukan dia lupa, tapi dia sengaja melupakan itu. Karena kalau tidak, itu akan menjadi baggages. Itu akan menjadi beban-beban yang membuat langkah kita berjalan pada masa sekarang ini apa? Terseok-seok, bukan? Bahkan bisa lumpuh. Ada orang yang meratapi masa lalu, sehingga masa kininya itu menjadi lumpuh. Tidak bisa berbuat apa-apa, cuma di rumah saja. Keluar rumah ketakutan. Ada seorang wanita, pendidikannya tinggi, saudara-saudara. Tapi karena sesuatu di dalam trauma dalam hidupnya, dia tidak berani keluar rumah. Di dalam rumah juga tidak masak lagi. Suaminya, kasihan suaminya suka makan, saudara sekalian. Nggak ada yang masakan. Keluar rumah, ayo makan. Di Java Spice, ayo makan di Indo Bistro. Takut, saudara sekalian. Tapi ini bukan orang Indonesia. Jadi saya tidak sedang menyinggung orang Indonesia, saudara sekalian. Jadi banyak lupa tentang anunya. Tapi uang masih ingat. Karena dia memang dulu bisnismen. Tapi kalau uang ngitungnya masih luar biasa. Nggak lupa, saudara sekalian. Dia terpaku. Hidup di masa kini dengan terpenjara di masa yang lampau. Jadi hidupnya jadi tidak positif. Hidupnya tidak menghasilkan sesuatu. Hidupnya menjadi merugikan bukannya dirinya sendiri. Saudara jangan hidup terpaku pada apa yang dulu. Setiap pintu yang tertutup itu adalah undangan terbuka untuk kembali percaya pada Tuhan. Setiap transisi kehidupan adalah pintu yang tertutup pada saat yang sama gerbang yang terbuka. Sebab itu pesan daripada firman Tuhan terus melangkah ke depan. Terus melangkah dalam perjalanan yang akan terus menerus. Tapi jangan melangkah sendiri. Tapi melangkah bersama yang menyuruh engkau berjalan maju itu. Jadi itu yang pertama yang kita renungkan dari bagian ini. Tetap berjalan maju. Ketika satu perjalanan berakhir karena misi Tuhan, karena kerja Tuhan, karya Tuhan itu tidak pernah berhenti. Yang kedua, saudara sekalian, di dalam tetap berjalan maju,
Setiap langkah baru membutuhkan iman. Dan iman ini saudara sekalian bukan iman yang baru, tapi ini tetap iman yang sama yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Dan iman ini harus membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau, sebab aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau meninggalkan engkau. Ayat yang keenam, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Saudara sekalian, janji Tuhan kepada Yosua itu mengulangi janji yang sama yang pernah diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa. Dan sekarang giliran Yosua melangkah maju dengan janji, dengan iman yang sama. Memang zaman berubah. Memang teritori berubah. Memang situasi kondisi sudah berubah. Tidak seperti dulu di Mesir, di padang gurun. Tetapi iman yang dibutuhkan tetap iman yang sama. Iman kepada Yahweh. Iman kalau kita kepada Yahweh yang telah datang di dalam Yesus dari Nazaret, juru selamat kita, yang telah naik ke surga tapi telah memberikan Roh Kudus, mencurahkannya pada hari Pentakosta. Saudara, Tuhan tidak memberikan instruksi baru tapi menegaskan kembali kebenaran yang kekal. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau, Yosua. Dan di sini saudara sekalian, Yosua itu harus belajar bahwa iman yang menopang Israel di padang gurun adalah iman yang sama yang membawa mereka menyeberangi sungai itu. Yosua juga harus belajar bahwa sumber kekuatannya bukan dari pengetahuan dan pengalamannya, bukan dari jumlah tentara dan kekuatan persenjataannya, melainkan dari Tuhan yang telah memberi perintah untuk berjalan maju, menduduki tanah perjanjian. Inilah Tuhan Abraham, Musa, dan juga dirinya. Jadi saudara sekalian, itulah iman kita. Memang ada siklusnya. Setiap awal yang baru menuntut kepercayaan yang diperbarui kepada Allah. Dan iman itu bukan langkah tunggal, melainkan serangkaian langkah. Tidak bisa kita berkata, aku punya iman. Tapi kemudian kita tidak lagi berpijak kepada itu. Tapi setiap langkah kita harus menjadi langkah-langkah iman kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita janjinya, pimpinannya itu. Waktu terus berjalan, tapi Allah tetap konstan. Dialah Allah yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu tetap sama. Dunia berubah. Besok dengan sekarang, dunia akan berubah. Para pemimpin berubah. Orang-orang yang kita kenal juga berubah, bukan? Semakin tua, bukan? Kemudian ada satu persatu yang kemudian pergi. Rumah, dulu saya ingat rumah kakek nenek saya itu tipikal rumah orang Tionghoa lama yang di dalamnya rumah besar, ada beberapa keluarga di dalamnya. Nah, ketika punya anak, di situ banyak sekali itu, satu rumah besar itu bisa penghuninya lebih dari 10 orang. Dengan berjalannya waktu, saudara sekalian, satu persatu ada yang dipanggil Tuhan, ada yang kemudian menikah, keluar dan sebagainya. Silih berganti, jumlahnya makin berkurang. Itulah realitanya. Tetapi kita tahu Tuhan tidak pernah berubah. Iman kita harus tetap sama. Sama seperti seorang pelari maraton, saudara sekalian ya. 42 poin berapa kilometer ya, kalau miles berapa itu. Ketika dia sudah dekat garis finish, biasanya dia ngejot kan, mengempos anunya gitu. Saudara sekalian, itu bukan energi baru, itu tetapi kekuatan yang sudah ada, yang telah disiplin oleh dia sehingga dia bisa mengontrolnya. Dan pada saat terakhir dia bisa kemudian mengempos untuk lebih cepat. Saudara sekalian, inilah
cara yang sama di dalam iman kita itu. Saudara, jangan mencari Allah yang baru untuk setiap babak kehidupan musim perjalanan hidup kita. Ada orang Kristen yang bosan dengan Tuhan. Kayaknya Tuhan sekarang kurang sakti ya. Kenapa hidup saya penuh dengan pergumulan ya? Kenapa hidup saya tidak seperti dulu ya? Kemudian mulai mencari Allah yang baru supaya iman saya lebih kuat. Wah, mulai pergi kemana-mana, mulai cari yang mana-mana, saudara sekalian. Tidak, Allah kita Allah yang sama. Allah yang kuasanya tidak berubah. Allah yang memberikan kepada kita iman yang konstan. Tapi di dalam kedekatan dengan Dia, iman itu akan menjadi iman yang akan mampu memampukan kita mencapai garis finish lagi. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, setiap tantangan baru dalam hidup kita bukan awal yang baru, melainkan kelanjutan dari apa yang sudah ada. Tapi ingat satu hal, ketika menghadapi babak baru kehidupan, ada tantangan, ada masalah, ada satu keterkejutan, Allah tetap sama. Allah tetap menyertai. Terus melangkah maju dengan iman. Karena Allah lah yang memerintahkan, Allah lah yang membawa kita. Bulan Oktober, mungkin ada yang sudah mulai lelah sekali. Terseok-seok. Tunggu aja nanti akhir tahun, tahun baru. Nanti mulai buat resolusi lagi. Yang hanya tahan 3 minggu. Gitu. Tidak, tapi bersama dengan Allah kita akan dimampukan terus berjalan. Yang terakhir, tetap berjalan maju membutuhkan kehadiran Allah dan firman-Nya untuk menopang perjalanan itu. Di dalam ayat 7 sampai ke 9 kalau kita rangkumkan, parafrasekan, dikatakan berhati-hati, taati seluruh hukum yang diberikan hambaku Musa kepadamu. Jangan biarkan kitab Taurat firman Tuhan ini meninggalkan mulutmu. Renungkan itu siang dan malam. Sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara sekalian, sebelum Yosua menyeberangi sungai ataupun melawan musuh manapun, Allah mengingatkan dia bahwa kekuatan dan keberanian datang dari 2 sumber. Pertama, datangnya dari firman Allah yang dia tidak boleh lupakan. Yang dia harus renungkan siang dan malam. Artinya itu setiap saat di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga langkah kehidupan Yosua, langkah kehidupan kita itu tidak menyimpang. Kalau menyimpang kita akan sampai ke tempat tujuan tidak, saudara sekalian? Enggak akan. Mazmur 109-105 yang terkenal mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi selama kita melangkahkan kaki menjalani kehidupan ini, ada firman yang menerangi kaki dan menerangi jalan kita. Yang kedua, kehadiran Allah. Ayat 9, aku akan bersamamu kemanapun engkau pergi. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ini di saat-saat terakhir menjelang kematian, Tuhan juga memberi jaminan, aku tidak meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau dengan gadaku dan tongkatku. Ada orang yang takut memasuki babak-babak akhir hidupnya. Setiap kita itu sedang antri, saudara sekalian, memasuki itu. Tapi Mazmur 23 ini Tuhan memberi jaminan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Di tempat yang paling gelap, yang paling menakutkan engkau pun, aku akan menyertai engkau. Yesaya 41 ayat 10 tadi, yang tadi dibacakan sebagai ayat pembimbing, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Dan itu bukan 1 hari 2 hari, sepanjang jalan kehidupan kita. Kondisi hidup kita sekarang mungkin telah berubah. Mungkin berbeda. Kondisi besok mungkin berbeda dengan yang sekarang ini. Tetapi Tuhan tetap hadir.
Dan firman-Nya tetap menyertai kita. Saudara sekalian, di dalam hidup di dunia ini, kita dikuatkan dan dihibur oleh kenyataan ini. Bahwa Dia dan firman-Nya itu tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya membentuk identitas kita. Bukan berdasarkan di mana kita berada. Tetapi siapa kita? Kita adalah anak-anak-Nya. Kita telah ditebusnya. Kita telah diangkatnya. Kita miliknya. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita ini apa? Telah ditato di telapak tangannya. Kita ini dikatakan biji mataku. Siapa di antara kita yang kalau matanya mau ditotol begini, diem aja gini? Gak mungkin, saudara sekalian ya. Walaupun sudah kuda-kuda, tetap aja apa? Begitu ditotol, paling tidak apa? Memejamkan mata. Ya, itulah kita bagi Tuhan, saudara sekalian. Dulu sebelum ada era GPS, orang bepergian, apalagi kalau di laut itu pakai kompas, ya kan? Nah, kompas itu ada jarumnya, ya kan? Kalau kita ke arah timur, maka jarum itu akan menuju ke timur, ya kan? Kalau kita ke barat, jarum itu menuju ke barat. Benar? Tidak, saudara sekalian. Jarum kompas itu selalu menunjuk ke utara. The fixed compass point yang namanya true north. Jadi kalau kita itu mau ke timur, kita tahu karena ada yang selalu menunjuk ke utara. Kalau kita ke selatan, kita tahu karena ada selalu yang menunjuk ke utara itu. Sekarang nggak perlu pakai itu ya, pakai GPS. Tapi kompas versi lama itu menggambarkan bagaimana Tuhan, Dialah our true north. Kemanapun kita pergi, kalau kita beserta Dia dan firman-Nya, saudara, kita tidak akan terombang-ambing. Kita tidak akan tersesat. Kita akan dikuatkan, kita akan disegarkan, kita akan berjalan maju mengenai sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan untuk kita, di mana di dalamnya kita akan mengalami satu kesukacitaan kekal. Transisi kehidupan memang membingungkan. Tetapi ketika kita sadar dan mengikutkan Tuhan dan firman-Nya, kita akan terus melangkah maju, saudara sekalian. Saudara, sebagai penutup, saudara sekalian, saya diingatkan sebuah lagu yang menggemakan apa yang Yosua 1 ayat 1 sampai 11 ini katakan. Mungkin saudara kenal lagu ini. Lagu ini memiliki sejarah penciptaan yang unik. Konteksnya adalah waktu kebaktian KKR D.L. Moody. Itu kayak Billy Graham masa lalu. Yang kalau dia itu KKR itu yang datang juga puluhan ribu orang, saudara sekalian. Nah, satu hari di Broxton, Massachusetts tahun 1886 dia KKR. Altar calling, banyak yang maju, menyerahkan diri, percaya Yesus. Di antaranya adalah seorang pemuda, saudara sekalian, yang percaya dan kemudian maju untuk menyaksikan bahwa dia baru saja menerima Kristus sebagai orang Tuhan. Dan di dalam dia bersaksi itu, satu kalimatnya mengatakan, ke depan saya tidak begitu yakin apakah saya mampu, tetapi saya hanya akan percaya dan taat. I only trust and obey to our Lord Jesus Christ. Waktu dia sharing itu, saudara sekalian, direktur musik dan juga penyanyi daripada D.L. Moody Evangelization Organization itu yang namanya Daniel Town, dia sangat impress dengan kalimat itu. Terutama frase trust and obey. Dia catat itu, dia kasihkan itu kepada temannya pendeta Semis, seorang pendeta Presbyterian yang memang jago untuk membuat syair lagu. Jadilah syair lagu Trust and Obey yang kemudian oleh Daniel Town diberi melodinya. Saudara, mungkin saudara pernah
Dengar lagu ini. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Biasanya chorusnya saudara tahu ya. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus berjalan, untuk terus trust, untuk terus obey. Ketika Tuhan bilang apa, kita mau berkata, aku mau dengar, aku mau mendengar suaramu. Ketika Tuhan berjalan, kita mau, aku mau patuh, aku mau mengikuti Engkau. Trust and obey. Itulah jiwa daripada Yosua 1 ayat 1 sampai 11 di dalam penyertaan Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk berjalan. Pada bulan Oktober, pada bulan November, pada bulan Februari, dan sepanjang perjalanan hidup kita. Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan pagi ini jadi berkat bagi kita semua. Dan kiranya Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita masuk dalam doa, respon firman sebentar. Tuhan Allah yang dipercayai dan ditaati, dituruti oleh Yosua. Engkau adalah juga Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang mengasihi kami, yang peduli akan kehidupan kami, yang selalu mau dilibatkan di dalam suka duka dinamika, nitty-gritty kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun kalau di antara kami ada yang terlalu sungkan kepada Tuhan, sehingga kami tidak mau mempersilahkan Tuhan untuk datang terlibat di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami, firman-Mu Engkau telah berikan kepada kami, menjagai kami. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, melalui firman ini kami sungguh mengucap syukur. Babak-babak kehidupan boleh silih berganti, tetapi Tuhan tetap menyertai. Tuhan yang sama kasihnya, sama kuasanya, sama kebaikannya. Oleh sebab itu Bapa di surga berkati jemaat IGNC ini. Saya menyadari bahwa perjalanan di dalam dunia ini adalah perjalanan yang tidak boleh di dalam masa lalu. Tapi perjalanan di masa kini bersama Tuhan, bersama firman Tuhan, bersama pimpinan Roh Kudus untuk memasuki masa depan yang pasti. Ya biarlah Engkau ya Tuhan memampukan dengan keyakinan ini untuk hidup dinamis, hidup aktif, hidup menjadi berkat bagi banyak orang di masa kini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Terima kasih Pak Robi. Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dan saya mengajak kita semua untuk bangkit diri. Kita akan menutup ibadah dengan meresponi firman Tuhan yang kita dengar dengan menaikkan pujian, di jalanku ku diiring. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asa imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Having peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whatever for me, Jesus doing all this well. For I know doing all this well.
Jemaat sekalian, di akhir kebaktian ini marilah kita pulang memasuki dunia yang nyata, dunia yang jahat, dunia yang menakutkan ini tanpa takut dan gentar karena Tuhan kita selalu menyertai kita. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.